adanya proyek industri hijau yang sempat diresmikan oleh Presiden Ya. Jokowi begitu ya di Kaltara. Ini sejauh mana progresnya sekarang? Ya, alhamdulillah progres berkaitan dengan pembangunan ini berjalan walaupun masih dalam konstruksi ya, dalam tahap pembangunan konstruksi, dan memang dari evaluasi yang kita punya tim yang dipimpin oleh Pak Wakil Bupati setiap tahun melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan investasi yang ada di Kabupaten Bulungan, dan itu juga kita sampaikan secara resmi sebagai bahan laporan kita kepada Kementerian Investasi dalam setiap tahunnya. Dan memang target untuk kegiatan kawasan industri insya Allah di tahun 2026 itu sudah masuk dalam produksi awal. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan smelter aluminium yang dilaksanakan tahun ini, dan juga pembangunan kegiatan energi. Walaupun mungkin masih menggunakan energi transisi ya Mbak Sania, dalam hal ini pembangunan PLTU dengan kapasitas 1 giga. Dalam hal ini nanti dalam rangka nanti ke depan memang nextnya untuk jangka panjang di Bulungan itu juga ada proyek strategis nasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo tahun 2025 ini, salah satunya pembangunan PLTA, pembangunan energi baru dan terbarukan dengan kapasitas 9 sampai 12 ribu giga ya, dalam hal ini untuk mendukung, mensupport pembangunan kawasan yang ada di kawasan industri yang ada hari ini yang sudah diresmikan oleh di groundbreaking oleh Pak Presiden Jokowi pada tahun 2021 yang lalu. Baik, ini kan untuk pembangkit listrik begitu Ya. yang disebutkan PLTU, kemudian juga PLTA dan smelter alumina tadi. Ini kalau tidak salah kan investor dari China begitu ya Pak ya untuk proyek ini. Ini seberapa siap sih Pak warga lokal ataupun sumber daya manusia lokal yang ada di Kabupaten Bulungan untuk menjadi pekerja ataupun terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di proyek ini? Baik, Mbak, untuk berkaitan dengan ke depan, memang kami itu menjadi PR kami di pemerintah daerah. Dalam rangka untuk menyiapkan anak-anak kita yang ada di Kabupaten Bulungan, dalam rangka untuk menyambut kehadiran. Memang tahun 2023 yang lalu kami sudah menyelenggarakan salah satunya melalui pendidikan vokasi bahasa Mandarin. Selama setahun itu diikuti oleh kurang lebih 80 anak yang ada di Kabupaten Bulungan dengan skema kerjasama salah satu perguruan tinggi Universitas Kaltara, kerjasama dengan pengelola kawasan industri PT KIPI dan pemerintah daerah. Sehingga anak-anak minimal kita kenalkan mengenai bahasa Mandarin. Dan sampai tahun ini pun ada penguatan, masih di-upgrade sampai ke mereka ada beberapa orang yang dikirim ke Tiongkok untuk peningkatan kapasitasnya lebih lanjut. Namun tidak hanya cukup sampai dalam penguasaan dari segi vokasi bahasa ya, tapi next yang ke depan memang harus salah satunya memang PR kita jujur saja Mbak Sania di Kalimantan, di Bulungan khususnya, itu belum ada balai latihan kerja yang memang spesifik berkaitan dengan kawasan industri. Nah ini kita coba melakukan kerjasama dengan pengelola kawasan, mungkin nanti skemanya adalah mengirimkan anak-anak kita yang sesuai dengan kebutuhan di kawasan industri itu dengan skema kerjasama melalui balai-balai latihan kerja yang ada. Sehingga dengan demikian kita bisa menyiapkan kompetensi SDM anak-anak kita di Kabupaten Bulungan, sehingga nanti nextnya ketika kegiatan kawasan industri ini sudah masuk dalam tahap produksi, bisa terlibat dan bekerja di kawasan tersebut. Nah, walaupun tahun 2021 sampai hari ini dalam kegiatan konstruksi pembangunan itu juga melibatkan partisipasi masyarakat lokal yang ada di sana. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan nanti proses kegiatan produksinya industri tersebut ya tentu pasti akan membutuhkan spesifikasi keahlian ya tertentu yang memang juga harus disiapkan. Baik, ini luar biasa sekali ya Pak. Ini apakah pendidikan vokasi tadi ini dananya dari pemerintah daerah atau ada dari pemerintah pusat? Skemanya kerjasama Mbak. Hampir kalau untuk dari mengeluarkan tahun 2023 itu tidak kurang dari membutuhkan biaya hampir 5 miliaran ya. Tapi dari sisi pemerintah daerah kita memfasilitasi. Nah salah satunya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah menyiapkan tempat tinggal. Kebetulan ada tempat yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu dijadikan semacam asrama selama 1 tahun bagi anak-anak kita. Sehingga anak-anak itu tidak perlu berpikir mencari tempat tinggal untuk mengikuti kegiatan vokasi. Namun dari aspek penyelenggaraan pendidikan bahasa Mandarin itu juga sepenuhnya disupport oleh si pengelola kawasan.